saya pelajari itu yang cukup memang menarik, mereka ini pengusaha-pengusaha di Indonesia ini rata-rata itu follower. Jadi gini, barang yang tren, marketnya udah kecipta, mereka baru masuk rame-rame di situ, gitu ya. Jarang banget ada pengusaha yang jadi kreator, yang bisa nge-build market, gitu ya. Nah, dari situ kita berpikir, waktu itu awalnya Rhino ini berdiri ini, sebenarnya kita itu bahan Polyflex, Pak. Nggak tahu Bapak tahu Polyflex nggak? Kebetulan saya belum tahu Polyflex itu, Pak. Polyflex itu gampangnya, Pak ya, itu kalau di luar tuh disebut heat transfer film. Jadi dia transfer film yang bisa nempel itu kalau ada transfer dari panas gitu ya, jadi di press. Nah, gampang, benar. Gampangnya itu sebenarnya Polyflex itu seperti stiker, Pak. Kalau stiker itu kan nempel di mobil, dia udah ada glue-nya kan. Yeah. Nah, kalau Polyflex ini biasa itu dia nempelnya di garment dengan cara di press. Gitu loh. Jadi Nah, harus dimasukkan lalu di press itu ya, Pak. Benar. Mungkin yang sebenarnya gini, Bapak mungkin udah pemakainya, misalnya kayak mohon maaf, t-shirtnya Bapak itu mungkin juga pakai metode sablon Polyflex itu bahannya putih. Iya, rata-rata seperti itu, Pak. Ya. Nah, saya pakai ini dari Polyflex nih. Nah, kita pas pertama kali kita berdiri itu 6 tahun yang lalu itu nggak ada Pak yang kenal Polyflex, Pak. Gitu ya. Baru ya. Itulah kenapa Pak Edri bilangnya ini masih blue ocean. Bener. Jadi nggak ada gini loh. Tapi masuknya Polyflex ke Indonesia itu mungkin udah 11-12 tahun yang lalu, Pak. Jadi brand-brand terkenal, Pak, malah yang masuk. Jadi barang-barang brand-brand dari Eropa, kayak Caesar dari Itali, Chemica dari Prancis, Polytech dari Jerman, itu udah masuk, Pak. Cuma dia nggak berhasil. Karena apa? Pada saat dia masuk, dia nggak melakukan edukasi. Dia ngarep market kita itu udah mengenal. Jadi edukasinya kurang. Bener. Gitu. Bukan brand. Jadi proses brandingnya nggak dapet. Karena apa? Karena orang mungkin di luar negeri udah lebih tahu, Pak, gitu ya, lebih ngerti, lebih tahu. Cuma di Indonesia ini kan selalu gini, saya tuh selalu punya pemikiran punya keyakinan negara berkembang itu tinggal 5 tahun dibanding negara maju. Jadi kita tuh pasti ketinggalan gitu loh, Pak. Jadi yang diperlukan tuh edukasi gitu loh. Ketika kita melihat di luar punya potensi sesuatu yang besar di Indonesia belum ada, yang dilakukan itu bukan sekedar masukin, tapi kita mengedukasi marketnya sehingga market tumbuh gitu loh. Persis sama barbershop 6 tahun yang lalu bahkan saya aja nggak potong di barbershop, saya potongnya di salon gitu loh. Biasa campur antara cowok dan cewek. Bener, cuma coba sekarang gitu ya. Sedangkan 5 tahun 6 tahun yang lalu itu kalau kita lihat Amerika, negara-negara maju, mereka itu cowok udah nggak potong di salon, mereka punya tempat men's care-nya sendiri, ya itu barbershop gitu loh. Nah, kurang lebih sama. Jadi kita lihat kalau sekedar produk bagus, tapi sekedar masuk, marketnya belum ada, dan kita nggak ngelakuin edukasi, nggak akan jadi gitu loh. Nah, itu yang dilakukan Rhino Indonesia. Jadi kita ada hadir, kita tahu, kita pelajari, ternyata bahan ini punya market yang besar, terus kita mengisi kekosongan brand lokal yang belum ada di Indonesia. Disitulah kita branding pertama kali Rhino gitu loh. Kita coba, ya waktu itu saya keliling Indonesia ya, edukasi, kita buat workshop gini. Nih kita perkenalkan bahan, ada loh gitu ya, bahan vinyl bisa untuk custom baju. Sekarang custom baju itu nggak sulit loh, nggak perlu kuantiti banyak loh gitu loh, nggak perlu modal yang tinggi. Nah, ini ada namanya Polyflex, kita kenalin. Sampai dibikin workshop gitu, Pak ya, ada seminar gitu ya untuk. Bener, kita workshop kita itu sebelum pandemi ya, itu sebulan itu minimal 4 kali, Pak, kita workshop. 4 kali, berarti seminggu sekali berarti ya. Bener, kita workshop kemana-mana, Pak, waktu itu, Pak. Kita ajarin orang gimana caranya kita memberikan edukasi dan perkenalan. Gimana sih cara custom baju gitu loh, Pak. Jadi
kalau dibilang itu kan saya itu kan market saya kan B2B ya. Jadi customer saya itu ya rata-rata pengusaha semua, Pak. Jadi kita itu udah menciptakan ya 1.000 lebih, Pak, pengusaha, Pak, Wah, untuk di custom baju gitu loh. berarti selain edukasi market, Pak Hendri ini untuk Rinosnya juga udah memberikan kesempatan kerja, jadi teman-teman itu bisa Benar, benar. lebih mudah. Oh, ini loh, cara bikin baju itu seperti ini, cara Benar, pakai. benar. Nah, terus kita Biasa. berkelanjutan ketika mereka udah bisa bikin baju, kita buat gimana sih cara mereka bisa pasarinnya gitu loh, Pak. Jadi memang kita buat ke market ini, kenapa Reno sekarang ini untuk bahan Polyflex ini kita market leader, Pak. Jadi walaupun brand luar lebih worldwide ya terkenal di worldwide, tapi di Indonesia kalau namanya Renoflex, Polyflex lebih terkenal, Pak, gitu loh. Jadi memang karena prosesnya panjang, Pak. Kita main di Blue Ocean, orang lain nggak mau nyangkul, maunya harvest doang, kita nyangkul gitu ya, kita berikan edukasi. Marketnya tumbuh sekarang ya, puji Tuhan banyak kompetitor, Pak. Gitu loh, karena market tumbuh udah pasti kompetitor masuk, Pak. Ya. Jadi sekarang kompetitor kita banyak, Pak. Pasti banyak kompetitor, Pak ya. Benar. Kompetitor kita banyak di mana-mana, Pak. Di mana-mana pakai merek sendiri semua juga, nge-branding. Cuma ya saya happy, Pak. Karena apa? Karena berarti kan apa yang saya lakukan sukses, Pak. Maksudnya saya senang ada follower karena itu buat saya itu motivasi untuk terus 1-2 langkah ke depan yang lebih baik lagi gitu loh, Pak, dibanding mereka gitu. Betul-betul. Lalu kalau misalnya kesulitannya, Pak, jadi waktu membangun Rinos ini selain tadi ya, kita mesti edukasi market, kira-kira mungkin ada hambatan lain nggak? Selain dari kompetitor juga, mungkin selama perjalanannya dari Pak Hendri sendiri untuk membangun yang namanya Rino Indonesia. 6 tahun yang lalu, pertama kali masuk jadi startup, sekarang udah jadi market leader, Pak. Kira-kira ada nggak hambatan dan kesulitannya membangun itu, Pak? Jujur kalau kesulitan berarti sih nggak ada ya, Pak ya. Jadi lebih banyak gimana caranya kita tuh mengembangkan terus, inovasi terus, Pak. Itu challenge-nya, Pak, bukan kesusahan sih buat kita. Jadi karena kita nggak mau berhenti, Pak. Jadi saat ini kita udah berkembang terus, Pak. Maksudnya dalam arti kita kan di dunia UMKM, terus kita di dunia kreatif gitu ya. Kita melakukan edukasi yang banyak untuk orang menjadi entrepreneur. Nah, dari situ kita punya tanggung jawab untuk gimana caranya kita mengembangkan produk-produk yang memang sesuai di bidang kita, kayak custom. Cuma produk-produknya makin banyak, Pak, sekarang, Pak. Gitu loh. Terus makin inovasinya makin banyak gitu loh, Pak. Terus challenge-nya kan kayak tahun kemarin kita mesin cutting plotter kita Indonesian brand pertama yang bisa kejual di Eropa gitu loh, Pak. Jadi udah masuk ke ini ya, pasar ekspor ya. Iya, padahal kita kan brandnya aja gitu. Pabrik kita masih kayak Polyflex, kita dari Korea, terus ada mesin kita dari Amerika atau dari Cina gitu loh. Cuma kita pokoknya kita itu kesusahan kita, challenge kita itu ya, Pak, gimana caranya kita berinovasi terus, memotivasi diri, memotivasi tim untuk 1-2 langkah ke depan, lebih baik lagi gimana, seperti itu sih, Pak. Jadi challenge-nya itu inovasi ya, yang penting kita terus update diri, inovasi diri, kita ningkatin skill, melakukan A, B, C, kita udah sampai E, F, G, sampai Z gitu, Pak. Jadi benar, itu challenge-nya, gitu loh. Wah, kita udah belajar banyak ini ya, tadi kita belajar tentang yang branding, Blue Ocean, edukasi market, luar biasa, Pak. Terus mungkin kalau misalnya tadi tentang ini ya, tentang masa lalu ya, gimana Rinos berdiri, kita udah belajar gimana caranya Rinos mengedukasi market, mengedukasi pasar. Lalu kalau misalnya masa depannya, Pak, kira-kira Pak Hendri itu pengen Rinos Indonesia ini di masa depan seperti apa, Pak? Apa yang perlu ditingkatin, apa yang perlu dilebihkan, atau mungkin ada transformasi di sana, gimana, Pak? Jadi kedepannya Reno Indonesia kita pengen jadi one stop solution sih, Pak, untuk di bidang custom digital gitu ya. Jadi karena segmen kita jelas B, jadi kita pengen
semua dari hulu ke hilir untuk mengenai bahan baku dan mesin di bidang sablon digital ini kita bisa support. Terus kita juga pengen ke depannya itu kita bisa terus mendukung UMKM di Indonesia supaya semakin maju, tingkat entrepreneur makin tinggi gitu ya. Kita tetap akan konsisten untuk melakukan edukasi. Saya juga pengen buat Reno Academy namanya, di mana orang bisa belajar tentang digital dunia digital printing dari A sampai Z. Jadi dalam arti dari dia belajar tentang teknik desainnya, pengenalan warnanya, mesinnya, sampai dia bisa berjualan seperti apa, berjualan di marketplace seperti apa, berjualan di sosial media seperti apa. Saya mau one stop pengajarannya juga. Jadi saya punya cita-cita punya Rhino Academy gitu, Pak. Wah, mantap, Rhino Academy. Jadi benar-benar ini ya, benar-benar sampai hulu sampai hilir ya. Benar. Jadi kita memajukan UMKM Indonesia di bidang kreatif. Saya pengennya itu, Pak. Wah, mantap, mantap.